Iya, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari yang sebelumnya. Nah, di sini adalah saya akan menjelaskan kelas dari tadi kan dari mahasiswa nih. Mahasiswa itu dia melakukan registrasi. Nih, di sini itu ada kelas registrasi, di mana di kelas registrasi itu terdapat dua atribut, yaitu ID registrasi dan password. Setelah itu dia menggunakan tools getter dan setter. Ini berfungsi agar dia itu bisa di set ulang. Lalu setelah registrasi, jadi mahasiswa itu registrasi. Setelah registrasi, dia itu akan berhubungan dengan kelas dosen. Nah, di sini dosen memiliki empat empat atribut. Empat atributnya itu ada ID dosen, password, nama dosen, sama kelas yang dipegang oleh dosen tersebut. Nah, di sini pun kita tambahkan metode atau metode itu bisa disebut sebagai operation. Jadi operationnya itu ada login, lalu dia dapat meng-ACC, dan dia juga dapat meriset mata kuliah yang sudah dipilih oleh mahasiswa. Nah, di sini itu hubungan mahasiswa dengan registrasi itu dihubungkan dengan panah yang disebut asosiasi, karena dia itu hubungan antar kelas. Begitu pula dengan registrasi dan dosen, dia itu hubungannya memakai panah asosiasi. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kelas mata kuliah. Nah, di sini pun ada 5 atribut. Ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS, jadwal mata kuliah, dan dosen mata kuliah. Di sini pun digunakan tools getter dan setter karena dia itu bersifat dapat men-set ulang. Lalu di sini ada tanda panah yang dihubungkan dengan tanda panah agregasi. Maksudnya itu mata kuliah ini merupakan bagian dari registrasi, sehingga diberikan tanda panah berupa agregasi. Sekian penjelasan untuk kelas diagram. Selanjutnya akan dijelaskan tentang komponen diagram oleh teman saya. Nama saya Vina Hardianti dari kelompok 10 Shift 6 TI 3707. Nah, jadi pada tugas mandiri modul 5 ini untuk case-nya sebenarnya masih sama kayak kemarin. Jadi ada sebuah sistem yang namanya Gracias yang dipakai oleh Telkom University. Nah, jadi sistem ini tuh fungsinya tuh untuk registrasi yang melibatkan mahasiswa, dosen, serta mata kuliah. Nah, di sini tuh setiap mahasiswa, dosen, dan mata kuliah tuh memiliki atributnya masing-masing, dan objeknya tuh memiliki atribut yang unik. Nah, jadi pertama, mahasiswa harus login dulu untuk bisa menggunakan sistem Igrasias ini. Login ke sistem Igrasias. Selanjutnya, mahasiswa memilih menu registrasi dan memilih submenu registrasi mata kuliah. Nah, di situ nanti mahasiswa memilih mata kuliah yang diambil sesuai dengan semester yang diambilnya. Nah, di situ juga ada tersedia fungsi preview. Jadi mahasiswa dapat melihat mata kuliah, jadwal mata kuliahnya, dan ada nggak jadwal yang bentrok dengan mata kuliah yang lain. Nah, setelah ada yang bentrok, mahasiswa dapat meminta request ke wali dosennya masing-masing. Nah, nanti mahasiswa tinggal menunggu apakah akan di-approve atau tidak. Kalau misalnya di-approve, mahasiswa dapat mencetak ASM. Tapi kalau misalnya di-reset oleh wali dosen, maka mahasiswa harus memilih kembali mata kuliahnya dan meminta request kembali ke dosen walinya. Nah, di registrasi mata kuliah ini tuh jadi aplikasi web registrasi mata kuliah ini tuh berbasis Java dan memiliki komponen infrastrukturnya itu terdiri dari web server dan database server.
di mana ada juga ketentuan di aplikasi dan user interface-nya. Jadi di sini kami akan membuat kelas diagram menggunakan software Power Designer dan membuat komponen diagram dengan menggunakan software Asta. Jadi ini kelas diagram yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Bakal ada empat, ada mahasiswa, dosen, registrasi, sama mata kuliah. Nah, jadi pertama nih, nanti di toolbox class ini, di palet kelas diagram ini, pilih class. Nah, nanti di class, misalnya kita udah buat nih satu nih, pertama ada mahasiswa kan. Terus diklik 2 kali. Klik 2 kali, kasih namanya. Terus di atribut di sini tuh ada ID mahasiswa, password, nama mahasiswa, sama jurusan mahasiswa. Operasinya, jadi operasi itu pertama kan mahasiswa melakukan login seperti yang tadi sudah dijelasin di case sebelumnya. Habis ke login, mahasiswa nanti pilih menu registrasi, terus pilih sub menu registrasi mata kuliah. Setelah itu pilih mata kuliahnya sesuai dengan semester yang diambil, preview jadwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gada Satria. Nah, saya ingin meneruskan tugas mandiri yang sebelumnya tuh konseptual data dari dua rekan saya sebelumnya telah menjelaskan konseptual datanya dengan menggunakan Power Designer. Nah, sekarang kita menggunakan software Asta. Ya, Asta. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari komponen diagram. Mungkin bisa kita lihat di sini. Nah, ini komponen diagramnya. Komponen diagram ini terdiri dari komponen ada 1, 2, 3, 4 dan 7 komponen, yaitu yang komponen yang paling besar di sini ada Yggdrasias. Yggdrasias di dalamnya itu komponennya terdapat input mata kuliah, mahasiswa, lihat daftar mata kuliah, dan jadwal mata kuliah. Di sini juga ada di luar dari komponen Yggdrasias itu ada 2 komponen lainnya, yaitu infrastruktur, itu untuk web servernya, dan infrastruktur untuk database. Di sini juga ada interface. Interface itu yang bulat. Ini. Nah, ini interface. Yaitu interface-nya ada mata kuliah, lihat jadwal, dan lain-lain. Nah, mungkin ini alurnya itu seperti ini. Jadi yang pertama itu dari input mata kuliah ini, yang dibutuhkan itu adalah kita harus masuk ke komponen Yggdrasias. Di sini ada mahasiswa. Mahasiswa itu akan menginputkan data mahasiswa. Nah, ini itu namanya required interface. Jadi untuk menginput data mahasiswa ini, untuk melakukan input mata kuliah ini, data yang dibutuhkan yaitu data mahasiswa. Nah, input mata kuliah harus menginput form input, dan form input ini dibutuhkan untuk melakukan input mata kuliah. Nah, sehingga dari input mata kuliah ini kita bisa melihat jadwal. Dan ini adalah komponen pendukung dari komponen Yggdrasias. Mungkin cukup sekian dari saya.
Sampai ketemu di tugas mandiri berikutnya.